7 menit. Berpacu dalamnya Dolly ya, oke. Mas Rian menarik ya tadi karena saya lihat kan memang menggabungkan animasi dan musikal gitu ya. Saya mau tahu mungkin agak teknis sih, seperti apa sih proses syutingnya? Apakah animasinya dulu? Kalau animasi kan kayak suaranya dulu direkam gitu. Kalau ini tuh kayak apa gitu tahapan-tahapannya? Apakah ambil gambar dulu atau? Oke. Untungnya saya sutradara dan sambil nulis. Jadi ketika dalam proses penulisan pun bayangan hal-hal yang akan nantinya ditambah dengan ajaibnya animasi itu sudah saya ikut tulis gitu, sehingga ketika para aktornya baca, produser baca, itu juga tahu bahwa akan ada kebutuhan untuk menambahkan animasi di momen-momen peristiwa-peristiwa itu gitu. Jadi ketika di lapangan pun gitu ya aku harus memberikan arahan juga gitu. Misalnya nanti kamu lihat di sini ya, karena nanti ini akan ditambah animasi walaupun sekarang nggak ada, tapi imajinasikanlah ini ada, karena nanti akan ada. Kalau Bu Reda ngelihat ide bakal memasukin animasi ke dalam ceritanya sendiri, apa respons pertamanya? Sangat senang sih, sangat senang sekali karena apa ya? Tadi kan awalnya ketika kita diajak dibina untuk membuat film, kepala saya adalah film animasi. Tapi waktu dia bilang ini live action sih, tapi dalam hati paling langsung, aduh ada apanya kayak gitu gimana kayak gitu. Nah, jadi waktu lihat naskahnya ada di sini ada ini. Nah, saya senang sekali karena saya nggak bilang-bilang. Padahal di novelnya udah ada kayak ikan bandeng bermata banyak, orang-orang bernyanyi dalam radio, nggak mungkin kan nggak divisualkan. Sementara kita bisa go beyond kan dengan capacity creation dari animation ya. Gitu. Nah itu yang sebenarnya juga jadi pemantik kita sebagai pembaca yang kemudian filmnya bukunya dibikin ke dalam film, imajinasi itu berusaha kita setiakan, kita keluarin sejujurnya dari kacamata anak umur 6 tahun ini. Kalau buat Rian sebenarnya belajar untuk ngedirect live action sendiri seperti apa, karena kan mungkin di sebelumnya animasi termasuk film pendeknya gitu ada shifting secara treatment dan segala macam, itu gimana Rian? Tentu ada ya, tentunya dengan sistem produksi yang lebih cepat gitu ya. Karena kan kalau animasi kita harus membuat per frame ya, sehingga memakan waktu lebih lama. Sedangkan kalau film live action ini kan real, semuanya real setting, real human, real time gitu. Jadi ada keseimbangan antara semuanya saya kontrol dan semuanya saya serahkan juga dengan momentum yang terjadi gitu. Ada banyak, aku nyebutnya happy accident gitu. Jadi kayak enggak, terutama dengan aktor-aktor anak-anak ya, kadang-kadang suka keluar dari dialog yang di skrip atau punya respon yang agak beda dari arahanku, tapi ternyata dalam konteks karakter dan cerita lebih masuk, it works, bahkan lebih lucu, lebih gemes. Jadi itu yang ini sih yang bedanya dari animasi. Kalau animasi itu jarang sekali terjadi. Saya lihat kenapa nggak ngajak geng Jumbo ikut salah satu di sini? Ada kok, belum nonton aja. Kayak gitu. Kalau film Kan ngajak Lala Ilmani dong. Kalau buat aku kenapa enggak? Bukan enggak sih, akan ada banyak kejutan yang kita baru ngeliatnya sepotong nih, baru ngeliat sedikit percikannya, tapi nanti kalau teman-teman nonton, it's so many glimmering magical things yang di dalam, karena dari proses kita berkarya dari pre-production sampai akhirnya itu ke production, selalu ada magical yang happens on set gitu. Nah itu yang akhirnya bikin kita ngerasa kita punya ruang baru nih buat ngebukain kacamata kita lagi sama talenta muda anak Indonesia, apalagi filmnya dikerjain sama anak Indonesia gitu. Dan di sini kita ngerasain banget serunya jadi anak-anak untuk ngerjain, dan saya sama Rian, sama teman-teman di Visinema, sama Novi gitu, sama Bu Reda apalagi ingin ngebuka momentum ini tuh jadi momentum yang merayakan serunya jadi anak-anak di film Nawila. Jadi siapapun itu yang terlibat selalu punya potensi untuk menjadi jujur, menjadi lebih bisa berkarya lagi. Dan akhirnya kan ini film kita semua ya, bukan cuma punya Visinema Studios, apalagi kalau film udah tayang di bioskop ya, film Nawila tuh untuk semua. Jadi semuanya berhak mendapatkan porsinya dan juga berhak mendapatkan kesempatan yang berkarya. Untuk pengerjaan teknik animasinya seberapa sulit, atau pasti kan ada perbedaan gitu? Saya ya? masih approval nih di handphone. Sebenarnya
secara teknis dia tidak begitu sulit karena memang secara visi kreatif didiskusikan itu udah clear banget, maksudnya udah tahu yang kita mau seperti apa, dan itu sebenarnya sudah diakomodir dari hari syuting kan gitu. Tim dari kita nyebutnya visual effect ya, itu juga hadir saat syuting. Jadi kita langsung berkonsultasi di lokasi gitu. Kalau misalnya saya mau nambahin ini, bagaimanakah dari lighting, bagaimanakah dari kamera, bagaimanakah dari posisi aktor. Jadi semuanya udah diakomodir sehingga bukan kayak nambah di belakang, oh gambarnya nggak bisa gitu. Jadi dari proses praproduksi bahkan ya, Iya. praproduksi meeting mereka udah hadir, udah tahu mau. Sudah terkonsep sih. Iya. Sudah dirancang konsepnya dari sebelum syuting. Jadi memang udah benar-benar rapi dipikirin, karena dari awalnya tujuan filmnya akan ada banyak kolaborasi dari visual effect. Ya, efeknya adalah kita urut permukaan lebih panjang lagi sih. Jadi brainstormingnya itu yang kita bikin kencang di awal. Jadi biar pas syuting tuh kita tinggal jalan sama terima rezekinya semesta aja. Karena pas syuting kan challenge-nya juga semestanya. Kalau gitu boleh tahu nggak berapa lama sih preparationnya? Apakah lebih lama sama lamanya seperti Jumbo atau? Oke, seperti disebut sama Mbak Kia, 6 bulan. 6 bulanan kita berproses, karena sebenarnya jatuh cintanya kita sama Nawila kan udah lama banget. Pendekatan sama Ibu Redanya tuh juga udah lama banget gitu ya, kayak dari awal tahun ya. Tapi ngebidik karyanya beliau tuh udah lama. Jadi apa yang Bu Reda tulis itu udah masuk ke dalam Pandora box-nya kita dari lama. Jadi kita punya keberanian itu di tahun lalu. Tapi yang lucu adalah ternyata jodohnya sama Nawila ya Bu ya. Jadi kayak seru banget ya. Jadi dari kita udah tahu pengen ngambil Nawila, dari situ tuh kita udah tahu betul Nawila akan di project jadi karya yang kayak apa gitu. Dan dia bukan cuman cerita film layar lebar yang akan cuma jadi film layar lebar, tapi makanya tadi kita bilang ini dunianya Nawila. Jadi dari awal kita jatuh cinta sama dia, jadi kita udah diskusi akan seperti apa dunia Nawila, dan dia itu benar-benar jadi sebuah IP ya gitu. Jadi bukan cuma one off movie aja. Bu Reda bakal ngisi soundtrack nggak di yang film ini atau mungkin di universe yang berikutnya gitu? Karena kan maksudnya Bu Reda nyanyi juga gitu kan, selain nulis. Jadi sebenarnya kalau pengen tahu apa kayak apa Bu Reda terlibat di film ini, coba Atau di dunianya Nawila, kita lihat saja. Kalau masing-masing first impression pas Rokat nonton Rokat itu apa? Ya, Bu Reda dulu. Dia dulu ya, Rokatnya. Waduh, saya nggak mengira prosa air mata kantong air mata saya secetek itu ya. Cetek banget, dikit-dikit nangis, sangat mengharukan, bagus banget gitu. Padahal waktu itu nonton datang ke syuting ya, lokasi syuting, dan diberi potongan dan adegannya ketika Mak mengajak Nawila pergi ke pasar. Saya seperti melihat emas gitu. Suaranya tuh mungkin ini yang menarik sekali, yang saya bilang yang juga nyambung ke apa yang dikatakan oleh Anggia dan Rian dan Mutia ya, adalah universe gitu. Saya rasa kami tuh ditolong atau diberi blessing oleh universe, karena gini, Mak itu orang dari Sabu, Nusa Tenggara Timur, nyari orang yang ini susah sekali gitu ya. Tahunya dapat bintang yang menjadi Mak adalah orang dari Sabu, dan saya kenal Fam Rihinya itu, saya kenal Mbak. Jadi keluarga ibu saya dan keluarganya Irma itu mereka saling kenal. Jadi pas sehingga waktu Mak bermain, Irma bermain, saya seperti mendengar ibu saya bicara. Benar-benar yang bikin ya waktu itu langsung lupa deh, bahaya. Tumpah. Rian dong. Waktu melihat first cut, apa ya, cuma bisa ngirim WhatsApp ke produser emoji nangis gitu. Karena apa ya, ini sangat personal banget ya. Film kayak gini tuh dulu pernah aku andai-andaikan sebagai anak kecil gitu ya, nonton film-film yang pernah membesarkan aku gitu. Mungkin kayak gue tuh bikin film kayak gitu ya. Banyak lah yang kayak gitu. Maksudnya di mana cerita tuh nggak diacuhkan tetap berjalan gitu ya, tapi banyak penggambaran visual yang aku juga bayanginnya gitu dari, maksudnya dalam konteks adaptasi dari novel terus menjadi film gitu. Jadi pas pertama ini ngeliat gitu, dan sama sih aku tuh banyak deg-degannya sebenarnya sebagai sutradara pertama gitu. Gue mampu nggak ya gitu ngurus ngangun 4 anak dalam satu scene atau segala macam gitu. Terus lebih pendek daripada animasi, jumlah hari kerjanya gitu terus, tapi
ya diberikan blessing juga gitu bahwa semuanya berjalan dengan lancar, anak-anaknya pada cerdas, profesional gitu, dan haru sih, haru banget gitu, dan aku jadi langsung kayak draft sequel kali ya gitu. Mau nambahin sedikit. Jadi yang membuat saya merasa kayak pulang, saya merasa seperti pulang melihat film ini, yaitu ketika masuk ke setnya yang dan ada satu benda yang buat saya, bendanya sederhana aja, sebuah jemuran. Jadi buat saya jemurannya tuh bukan jemuran dari plastik, bukan dari besi, tapi dari kayu dan ada tambangnya. Saya pas lihat tuh jemuran mak saya. Iya. Tapi nonton Perskat, Novi dulu. Ya, yang pasti sih prosesnya magis banget sih, magical. Jadi sama seperti apa yang mau diwujudkan filmnya, tapi prosesnya juga luar biasa banget. Jadi pengalaman yang mungkin nggak bisa terulang lagi sih. Itu dimana tadi diceritain sama Ibu Reda dengan bagaimana kita bertemu dengan para aktornya, kemudian juga dalam proses pembuatan filmnya juga diberi kelancaran, berkahnya luar biasa. Jadi ketika melihat itu udah dalam wujud film tuh rasanya campur aduk banget sih. Jadi kayak sama Rian sama Tiangge di lokasi syuting kerjaannya cirambai deh. Karena kayak ini ya pribadi menurutku, terus tadi juga sama Novi setuju, banyak hal yang terjadi yang nggak masuk logika manusia menurut kami ya gitu. Harusnya secara matematika, secara logistik ini impossible gitu. Toto jadi. Jadi banyak banget tangan-tangan tidak terlihat yang membantu gitu. Jadi kalau buat aku sih pertama kali nonton Rafkat tuh kayak satu, aku bersyukur ternyata jadinya tuh beyond, sebagai pribadi ya, beyond my expectation gitu. Bukan aku melebihkan atau mengurangi gitu, tapi kayak pas itu jadi tuh kayak this is it, ini yang kita butuhkan untuk anak dan keluarga Indonesia, juga anak-anak di dalam diri kita gitu. Bahwa apa yang kita lakukan, yang menarik tuh prosesnya ya. Kita tuh ngelakuinnya, iya kita kerjanya udah pasti foundationnya kerja keras, tapi kerja hatinya tuh kayak dijawab sama rezeki yang akhirnya kita hadirkan di dalam film itu. Dari proses ketemu Ibu Reda, Mbak Friska juga, dari proses Rian menulis, kok rasanya ketika kita dapat restu dari Ibu Yana Wila, itu kayak jalannya tuh dibukain gitu loh, kayak kok dilapangkan ya. Terus tiba-tiba ketemu sama tim yang luar biasa, betul disutradarai oleh Rian Adriani, tapi ini karya banyak orang. Chiefnya tuh juga luar biasa, dari Pak Yadi, untuk production designer kita Tante Rini, terus kita punya Opa Noce untuk di make up, untuk wardrobe kita juga punya Tante Acit gitu ya. Kok semuanya Mbak Eva dari sound, begitu kenal Nawila tuh mereka kayak, nah ini film gue gitu, bukan ini film Ibu Reda, bukan ini film Visinema. Terus Yan, kita bisa bikin gini, Teh Nov, kita bisa bikin gini. Oh, the belonging feeling dari cintanya berkarya itu ternyata kerasa banget di sini. Dan bikin, bener kata Bu Reda, bahwa film ini bikin kita pulang bahwa kita ternyata bisa menghargai hal-hal kecil yang tadinya kita nggak pernah hargain. Banyak sekali yang kita lewatin sebagai manusia yang tumbuh dewasa, tapi cerita-cerita slice of life Bu Reda tuh bisa diejawantahkan dalam bentuk audio visual yang sedemikian rupa. Aku harapannya ini bisa jadi film yang dipilih buat teman-teman bisa liburan Lebaran di bioskop gitu, sama kita merayakan cinta, karena kita kan Lebaran momen yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dirayakan. Jadi pulang tuh kita peluk Nawila, kita peluk diri kita peluk anak-anak kita gitu. Dan buat aku pas nonton sih kayak aduh gemes, kayak ini kurang yang mana lagi gitu. Kayak tentunya tiap hari tuh kalau nggak ditahan ya pengennya masukin ini, pengennya masukin itu gitu. Kayak Novi, Rian kayak bentar tahan, apalagi Rian ya kayak ini kurang, ini very detail. Dan termasuk tim VFX ya, mereka tuh bertahan di lokasi syuting tuh bukan yang kayak cuman partnya mereka aja. Jadi selama 26 hari kita syuting, every single day mereka duduk. Mereka, yang menarik ini adalah bagaimana kedewasaan seorang Rian bisa menanggapi proses brainstorming dengan cara-cara yang dewasa gitu. Jadi memang ini yang pengen kita maknai, bahwa proses kolaborasi ini co-creationship yang kita persembahkan buat teman-teman semua, karena kita percaya Nawila tuh untuk semua pada akhirnya. Gitu sih. Kalau Rian pertama kali baca buku Nawila itu kapan dan di mana tahuknya? Justru aku tahu buku Nawila itu sebelum kenal Bu Reda, dan aku waktu itu ke toko Posanta
lihat gitu, terus aku nggak buka, kan masih diplastikin tuh, aku baca belakangnya, terus terus kayak kok ini banget ya, menarik banget gitu dari POV anak pertama gitu, POV pertama anak karakter utamanya anak kecil gitu, terus ada yang kebuka, terus aku baca gitu, ini karakter yang aku banget gitu, karena gue tuh waktu kecil juga gitu, gue punya mbok namanya Mbok Dar, berantem juga di rumah. Aku waktu itu perdebatannya kalau Wila kan pengen jadi seperti Mas Firpa gitu, aku bilangnya aku tidak mau makan bayam gitu karena aku tidak tahu siapa petani bayam. Kayak ini gitu, terus kayak relate banget gitu, terus udah gitu, Bu Reda Gaudiamo, nggak tahu Bu Reda tuh yang mana, and then fast forward itu sebelum pandemi, kemudian pas pandemi Bu Reda bikin konten Haina, terus kayak baru gue tahu nama ini di mana ya gitu, baru kayak lihat IG-nya Bu Reda, ini author buku yang waktu itu gitu, jadi kepisah-pisah puzzle-nya gitu, terus tiba-tiba setelah pasca Jumbo, ini berdua produser gitu, kita mau nggak film Nawila yang disutradarai, buku itu gitu, jadi kayak nyambung. Sebenarnya karyanya Bu Reda tuh buat aku pribadi nemenin aku banget di era pandemi. Dan before pandemi tuh lagi zaman NKCTH itu aku diperkenalkan sama Nawila itu sendiri. Terus aku kayak gimana caranya? Karena ini nggak mungkin cuma jadi cerita live action biasa aja. Cerita ini tuh luar biasa, jadi nggak bisa dieksekusi dengan cara-cara yang biasa. Nah itu ternyata sabarnya kita tuh terjawab, ya puji Tuhan ya. Kita juga udah belajar banyak di Jumbo yang rasanya juga perlu kita perbaikin lagi, lebih baik lagi. Tapi ternyata momen itu tuh justru jadi momen kontemplatif di mana akhirnya kita kayak yuk gas yuk, kayaknya ini bisa deh dibikin beyond even dia live action. Jadi hal-hal itu yang menurut kita jadi menarik untuk kita racik di dalam proses pembuatan film Nawila. Mungkin istilahnya visual language ya, banyak visual language yang aku pelajarin di animasi, terus ketika mau diterapin ke live action, jujur gitu, orang yang biasa ngerjain live action akan menganggap itu aduh susah banget gitu, tapi ketika kita cari jalannya dan ternyata bisa, hasilnya magis banget dengan visual language animasi diterapin ke real shoot. Sebenarnya elemen apa yang nantinya bakal penonton tuh merasa belong terhadap filmnya gitu, kalau dari director atau produser sendiri? Bahwa kita semua pernah jadi Nawila, kita semua pernah menjalani keseharian kita dengan lingkungan di sekitar kita, orang-orang, ya mungkin sekolah, mungkin orang tua, mungkin sahabat, mungkin rasa kangen sama temen yang tiba-tiba hilang, tadinya main, tiba-tiba kemana nih anak gitu. Menurutku itu rasa yang universal, lu mau di Surabaya, lu mau di mana gitu, dan eranya mau tahun 60-an, mau tahun 2000-an, perasaan itu tuh akan relevan sepanjang masa. Sampai kita jadi dewasa juga kayak pasti kangen jadi anak-anak tuh pasti. Dan itu ada. Kalau aku setuju sih sama Rian, banyak sekali bentuk yang sangat sederhana kita tampilkan yang lagi-lagi bawa kita bernostalgia dan bawa kita pulang gitu, dan ternyata ya kita harus mengembrace masa-masa itu. Jadi itu yang membuat Nawila tuh sangat menjadi manusia. Filmnya tuh sederhana, tapi ternyata nggak sederhana dari kacamata anak-anak. It's glorious and adventurous, also magical and whimsical. Gitu kira-kira. Kalau Ibu Reda, selain Nawila nih, kira-kira ada kayak pengen adaptasi buku lainnya dari Ibu Reda nggak, kayak Aku Maps dan Maps atau gimana gitu? Dan untuk trio ini apakah Trio ini kita trio kue-kue. Trio ini. Kita bilang kita minion. Iya benar-benar. Kalian Monino dan ini ya tiga-tiga gitu. Kalian mana dan Ran? Iya benar, ada Lin, ada Ram. Kalau saat ini Oke, sih, untuk trio ini apakah kedepannya akan konsisten di tema anak-anak atau akan eksplorasi? Kalau genre ditanya lainnya? kita konsisten, betul kita berangkat dari divisi yang namanya Visinema Studios. So output kita itu selalu mengedepankan konten anak dan keluarga. Outputnya itu dari live action, animation, sampai puppet show, sampai kita juga kemudian punya musical gitu. Dan yang menarik kan perjalanan IT-nya. Jadi kita percaya betul jodoh tuh nggak akan kemana. Dan buat aku ini tuh adalah stepping point untuk bisa berkelana dan berkenalan sama karakter-karakter yang diciptakan oleh Ibu Reda dan teman-teman lain. Karena kan Visinema Studio sendiri juga punya original IP gitu. Tapi pertanyaanmu tidak menutup kemungkinan kami untuk bisa bekerja sama karya-karya Ibu Reda lainnya gitu. Karena yang penting kita ini udah sama-sama punya percaya. Kalau penontonnya percaya, maka semesta mengizinkan kita untuk berkarya lebih baik lagi sih. Rasanya seperti itu.
Ini untuk saat ini kita fokus Aman, di Nawila. Media ada yang mau bertanya lagi? Kita update dikit dong untuk Jumbo. Jumbo yang belum dikeluarin kayak dongeng atau musikal itu apakah sudah berjalan? Atau? Jumbo itu kan juga perjalanan IP ya. Jadi dia akan hadir dalam banyak bentuk. Teman-teman akan menjumpai Jumbo dalam bentukan yang bukan cuma mediumnya, hanya film. Tapi teman-teman juga bisa menikmati bukunya. Kalau teman-teman ke Gramedia ada buku mewarnai. Terus dia juga ukurannya jumbo. yang ukurannya jumbo. gede banget. Ukurannya gede banget. Jadi kalau kangen mewarnai itu bukan buat anak-anak tapi juga buat meregulasi emosi kita juga. Jadi silahkan dinikmati perjalanan Jumbo berikutnya. Dan tentu saja Jumbo masih punya banyak sekali kejutan karena ceritanya tidak berhenti sampai di ending film Jumbo, karena kita pengen konsisten terus memeluk teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita, sama cerita-ceritanya Visinema Studio sih. Dan masih banyak kejutan lagi dari Visinema Studios, kayak sekarang teman-teman bisa nonton karya-karya kita yang lain juga, ada yang di YouTube ya kan, ada juga yang memang hadir dalam bentuk puppet show, ada Domikado gitu. Jadi akan banyak lagi yang seru datang dari Visinema Studios buat keluarga Indonesia. Mungkin nambahin kalau Jumbo sendiri juga saat ini masih berkeliling di negara-negara Iya. lain juga, dan di bulan ini pun akan tayang Di Korea Selatan. 18 Februari ini Jumbo berkelana ke Korea. Dan ada versi 2 dubbing ya. Ada dubbing bahasa Inggris dan bahasa Korea. Jadi dia perjalanannya nggak berhenti sampai di sini, bahkan masih ada beberapa teritori lagi yang akan menampilkan film Jumbo. Kalau Kancil tahun ini apa tahun depan? Kancil masih dalam proses, kita Tungguin aja. kita fokus Nawila. Tungguin aja dari trio ini, tungguin Iya. aja. Jadi teman-teman sekarang Iya. fokusin buat Iya. ngajak semuanya nonton, karena jujur aja teman-teman itu adalah pendukung utama kami gitu, teman-teman yang akhirnya menyuarakan kegelisahan kami tentang betapa pentingnya ada cerita baik untuk anak dan keluarga Indonesia. Cerita bagus itu banyak, tapi apakah cerita jadi baik atau enggak, aku minta bantuan teman-temannya untuk bisa ikut merayakan kehadiran karya kami di Lebaran nanti. Boleh shout out aja. Shout out tuh gimana? Jangan lupa Jangan nonton. lupa. Shout and out. Out. Hai kami dari. Ke tengah dan neraka. Gimana janjiannya? Janjiannya mau Pepe gimana? ngomong. Pepe ngomong nanti kita Lebaran gitu ya. Lebaran 2026. Jangan lupa saksikan Nawila. Kita bareng-bareng Lebaran 2026 di bioskop. Satu. Jangan lupa rasakan sudah jadi anak-anak gitu ya. Oke, sip. Bagus. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk menyaksikan film Nawila Lebaran 2026 di bioskop. Saksikan Nawila dan ingat lagi rasanya jadi anak-anak. Dah. Tepuk tangan.